Ini dari Mbak Arya Salam. Coba baik, kita pantau, kita bacakan dulu Ustaz, nanti kemudian direspon. Ustaz, apa yang harus kita lakukan saat masalah datang? Tapi kita harus tetap tegar, karena kita tulang punggung misalnya. Padahal masalah itu sangat menurunkan semangat kita. Syukron. Nah, monggo Ustaz direspon. Kayaknya ini menarik. Bu Aryani ya, dan Mas Jad dan sahabat Taman Zakat bisa sambil kita renungkan arahan Allah kepada kita surat ke-73 ke-20. Saya merenung ayat ini unik ya. Jadi ayat ini ayat terpanjang dalam surat 73. Nah, di pertengahan ayat itu Allah tiba-tiba seperti menguliti kita, menguliti keberadaan kita dengan mengatakan alima an sayakunu minkum marda. Aku tahu di antara kalian ada yang sakit ya. Sekarang kita sakit ya. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Di antara kalian ada yang mencari nafkah di muka bumi. Lalu kemudian yang ketiga, di antara kalian ada yang berperang. Allah perintahkan 5 hal Masjid kepada orang yang sakit atau orang yang sedang mencari nafkah dan orang yang berjuang ini. Pertama, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Yang kedua, dirikan sholat. Yang keempat, tiga, tunaikan zakat. Yang keempat, perbanyak infak. Yang kelima, istighfar. 5 hal itu Masjid dengan saya kenal kan? Semuanya tahu kan? Tapi filosofinya itu tadi. Yang mengerti semua masalah itu adalah yang menciptakan kehidupan ini. Jadi bicarakan saja dengan yang menciptakan kehidupan. Sebelum kita bicarakan dengan yang lain. Gitu. Itu penting. Apa untungnya kalau kita berbicara mendekat kepada yang mengerti dan mengatur semua urusan? Satu, secara keseluruhan kita diangkat kembali kekuatan kita menghadapi masalah. Itu yang tidak bisa diselesaikan oleh Masjid. Kalau saya konsultasi pada Masjid, saya ada masalah ekonomi. Masjid paling bisa ngasih uang ke saya 10 juta. Tapi Masjid tidak bisa menaikkan motivasi saya. Masjid tidak akan bisa melipat gandakan kesabaran saya. Masjid tidak bisa membuat saya punya daya tahan. Masjid hanya bisa membantu ekonomi. Ya, saya sampai bertanya, apakah orang yang sedang sakit, yang sedang nyari nafkah dan berperang, begitu membaca Al-Quran sakitnya akan sembuh? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang nyari uang, nyari nafkah itu dengan membaca Al-Quran, apakah tiba-tiba setelah ditutup lembar Al-Qurannya tiba-tiba ada order bernilai ratusan juta? Itu urusan Allah. Bisa iya, bisa tidak, ya kan? Tetapi yang sudah pasti, begitu orang itu punya masalah, dia bicarakan dengan yang maha mengerti masalah semuanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia diangkat kekuatan rohaninya, motivasinya dilipat gandakan, kesabarannya diberi lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinannya bahwa ketidakmungkinan menyelesaikan masalah itu disisihkan oleh Allah, diganti dengan optimisme baru. Itu orang yang tidak banyak menyadari. Gitu. Nah, Mas Ziyad, coba lihat, ini kita bicarakan dalam konteks masalah yang susah dipecahkan. Baik. Sahabat Taman Zakat bisa merenungkan apa yang diadukan oleh Nabi Zakaria kepada Allah. Dalam surat 19 ayat 2, 3, dan 4, Nabi Zakaria mengadukan persoalan hidupnya. Ya Allah, saya ini sudah tua, rambut saya beruban, tulang saya lemah, tetapi saya, ya Allah, belum pernah berhenti meminta keturunan darimu, walaupun istri saya mandul. Coba, ya. Kira-kira saya nanti akan membayangkan sahabat Taman Zakat itu doanya kira-kira begitu. Ya Allah, saya ini sudah berusaha ke sana kemari, ya, menemui banyak orang, ya. Kemudian mencari sumber-sumber penghasilan baru untuk meminta rezeki kepada Engkau, ya Allah. Walaupun semua orang berkata kamu tidak mungkin berhasil, tapi saya tidak pernah kecewa dan pernah berhenti meminta solusi darimu, ya Allah. Kira-kira begitu yang mau saya sampaikan. Nah, ternyata Zakaria yang mengadukan masalahnya tidak punya anak itu, dan istrinya jelas-jelas mandul, hanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kalau orang mengatakan masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan, anak-anak sudah tidak bisa diperbaiki moralnya, bisnis tidak bisa diangkat lagi, sudah hancur ini dan segala macam. Jangan begitu. Ya. Allah mengajari kita untuk membicarakan, mengadukan, dan meminta solusinya. Ya. Sampai hal yang paling mustahil sekalipun adukan kepada yang menciptakan hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan membukakan masalah. Dan Nabi Zakaria oleh Allah dikabulkan doanya itu bukan karena Nabi Zakaria itu Nabi, bukan. Dan
penjelasannya ada dalam surah Al-Anbiya, dalam surat ke-21 ayat 89 dan 90. Waktu doa itu dikabulkan, Allah tidak menyebut doanya dikabulkan karena Zakaria adalah nabi dan rasul, makanya dikabulkan. Enggak. Tapi Allah menyebut 3 kualitas kemanusiaan yang ada pada diri Nabi Zakaria. Dan itu bisa kita tiru. Pertama, kenapa doa pada saat permasalahan yang sudah tidak mungkin diselesaikan itu dikabulkan? Karena satu, Zakaria adalah tipe hamba Tuhan, tipe hamba Allah yang selalu bersegera berbuat kebaikan. Itu satu. Ya. Yang kedua, Zakaria adalah orang yang selalu meminta dengan penuh harap dan takut kepada yang menciptakan hidup. Walaupun berbuat baik, tetapi dia sadar bahwa bukan perbuatan baiknya yang menyebabkan masalah itu bisa diselesaikan, tetapi rahmat dan pertolongan Allah yang akan diberikan kepada. Tetapi rahmat Allah itu hanya Allah berikan kepada orang yang terus-menerus berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga, Zakaria adalah orang yang khusyuk. Khusyuk itu orang yang yakin bahwa hidup ini bersambung dengan periode berikutnya dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan pemilik kehidupan.